Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas manajemen database, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, yang beranggotakan saya, Muhammad Calvin Riyadi, dan rekan saya Putih Salsabil Azhara, Tristanto Wisuharto, Wardah Awalin, dan Fajar Sukma Hadis akan mempresentasikan tentang cara pembuatan Voyan. Pada topik kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, informasi dasar tentang Voyan, yaitu latar belakangnya serta pentingnya tentang alat dan desainnya. Lalu cara membuat korpus Voyan, terutama dengan URL dan unggahan file. Lalu cara memulai untuk menjelajahi korpus di Voyan, alat default dan interaksinya. Lalu menggali lebih dalam tentang fungsi Voyan, yaitu pencarian daya, bekerja dengan grid, alat tambahan. Lalu memahami Voyan, bagaimana cara mengekspor data, membuat bookmark, dan alat penyematan. Lalu keterlibatan sebagai pengguna, keterlibatan sebagai pengembang, penerjemah, dan penyedia konten. Yang terakhir, arah ke masa depan, seperti spiral notebooks. Ada banyak materi yang akan dibahas di sini, bergantung pada bagaimana hal-hal disajikan dan berapa banyak waktu yang diberikan untuk berdiskusi dan mengeksplorasi. Format yang lebih ringkas tentu saja lebih memungkinkan menjadi lebih selektif atau memiliki gaya yang lebih instruksional daripada tutorial secara langsung. Dasar-dasar Voyan. Pada bahasan ini berisi pengantar tentang Voyan. Apa sih itu Voyan? Siapa sih yang telah berkontribusi dan beberapa prinsip desain intinya? Untuk keperluan lokakarya, kami ingin menekankan beberapa hal berikut. Yang pertama, Voyan Tools sesuai dengan tradisi panjang mahasiswa. Humaniora yang membentuk kemampuan untuk dapat membaca, menemukan, menganalisis, dan memvisualisasikan teks digital. Lalu, Voyan Tools berusaha untuk menurunkan penghalang dalam analisis teks dan menyeimbangkan keramahan pengguna dengan fungsionalitas yang kuat. Misalnya, tidak diperlukan instalasi atau login, dan kita dapat mengerjakan teks dalam berbagai format. Contohnya teks biasa, PDF, XML, Microsoft Word, RTF, dan lain-lain. Voyan Tools adalah open source dan sedang dalam proses. Mungkin tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya, dan yang terbaik adalah mendekati semua pengamatan dengan hati-hati. Voyan Tools memiliki keuntungan karena dapat bekerja dengan hampir semua bahasa, diwakili dalam Unicode ya, tetapi memiliki kelemahan karena hampir tidak memiliki fungsi khusus bahasa. Voyan Tools dimaksudkan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan untuk membantu praktik interaktif. Ini tidak dimaksudkan untuk memberitahu tentang apa yang harus diajukan, meskipun mungkin akan terlihat beberapa hal menarik dan kemungkinan diarahkan untuk membuat beberapa interpretasi yang menarik saat menggunakannya. Voyan Tools tidak bertujuan menjadi satu-satunya alat yang dapat digunakan. Mungkin akan ada titik di mana fungsi yang telah diprogram sebelumnya tampak tidak sesuai dan alat lain mungkin akan lebih sesuai. Voyan dirancang untuk dapat diintegrasikan ke dalam proses penelitian kolaboratif, termasuk memungkinkan berbagai korpora dan alat embedding ke halaman web. Oke, itu semua agak abstrak dan konseptual. Jadi mari kita mulai menggunakan Voyan. Yang pertama, membuat korpus. Dalam membuat korpus terdapat 4 tahap utama untuk membuat dan menggunakan korpus di Voyan. Yang pertama, buka korpus yang ada dengan cara klik tombol buka di bawah kotak teks. Kedua, ketik atau tempel teks ke dalam kotak teks utama. Ini akan membuat korpus dengan satu dokumen. Yang ketiga, ketik atau tempel satu atau lebih URL ke dalam kotak teks utama. Ingat, satu URL per baris ya. Yang terakhir, klik tombol unggah atau upload.
di bawah kotak teks untuk menggunakan file dari komputer Anda. Tunggu sejenak untuk mencoba setiap jenis sumber korpus di kotak bawah. Berikutnya ada beberapa tips yang dapat dicoba dalam pembuatannya, yaitu pertama, mengetik atau menempelkan teks ke dalam kotak untuk dokumen yang lebih pendek. Tetapi, untuk dokumen yang lebih panjang, yang terbaik adalah dengan mengunggah file. Yang kedua, saat mengupload file, kita dapat melihat beberapa file secara sekaligus. Jika memiliki beberapa file lokal untuk diunggah, pertimbangkan juga untuk membuat arsip zip terlebih dahulu, lalu baru mengunggah file itu saja. URL harus terlihat oleh server Voyant, tidak berada di belakang firewall ya, sehingga konten dapat diambil. Mungkin beberapa server seperti Gutenberg mungkin membatasi jumlah permintaan yang dapat menyebabkan URL akan tidak menentu. Lalu perlu ada beberapa saat untuk mengambil daftar panjang URL. Jadi, lebih baik menggunakan alat lain untuk mengunduh file atau mengunduhnya secara manual dan kemudian mengunggahnya dalam arsip zip. Yang terakhir, file teks biasa yang diunggah harus dalam UTF-8. Jika kesalahan terjadi selama pembuatan korpus, akan terlihat pesan kesalahan yang muncul. Sayangnya, terkadang sistem gagal secara tiba-tiba, terutama jika membuat korpus yang besar dan ada waktu tunggu server. Salah satu keuntungan menggunakan instance lokal Voyant server adalah akan ada kemungkinan melihat beberapa kesalahan yang dilaporkan di jendela Voyant server. Setelah membuat korpus, maka kita akan sampai pada skin default atau susunan tools. Langkah pertama untuk memulainya yaitu dengan menjelaskan tool yang dilihat dan bagaimana tools tersebut berinteraksi. Pertama akan terlihat 3 panel tools di bagian atas dan 2 panel tools di bagian bawah, yaitu ada Cirrus, semacam kata cloud yang menunjukkan istilah yang paling sering digunakan. Lalu ada Reader, yaitu pembaca korpus efisien yang mengambil segmen teks saat bergulir. Lalu ada Trends, grafik distribusi yang menunjukkan istilah di seluruh korpus atau istilah dalam dokumen. Lalu ada Summary, yaitu alat yang memberikan gambaran sederhana dan tekstual dari korpus saat ini. Yang terakhir ada Konteks, yang merupakan konkordasi yang menunjukkan setiap kemunculan kata kunci dengan sedikit konteks sekitarnya. Lalu ada Tool Interactions. Bagian penting dari Voyant adalah bahwa peristiwa di satu tool dapat menyebabkan perubahan di tools lainnya. Interaksi yang dapat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk tool mana yang terlihat. Misalnya urutan berikut pada jendela di atas. Yang pertama, klik pada sebuah kata seperti now di Cirrus tool di kiri atas. Lalu perhatikan bagaimana tool trends yang di sebelah kanan atas sekarang hanya menampilkan kata yang diklik. Lalu klik salah satu disk di tool trends. Perhatikan bahwa tool konteks di bagian kanan bawah telah diperbaharui hanya dengan kata yang diklik tadi. Lalu klik baris pertama tool konteks yang berada di kanan bawah dan perhatikan bagaimana tool reader telah melompat ke lokasi di mana kata itu muncul. Kemudian sorot. Kemudian ada Cirrus. Untuk tool seperti Cirrus, beberapa pertanyaan tentang apa yang kita lihat mungkin sudah jelas, tetapi untuk semua tools lainnya, alangkah lebih baik untuk terus bertanya pada diri sendiri apa yang kita lihat, apa yang kita tidak lihat, dan mengapa. Lalu ada option. Beberapa opsi di Cirrus seperti tools lainnya tersedia langsung di dalam panel tools, seperti tombol scale dan penggeser. Opsi lain dapat diakses dari dialog opsi yang muncul saat mengklik slider di bagian berwarna abu-abu di tools. Daftar lengkap opsi dijelaskan di halaman dokumentasi Cirrus. Tetapi,
Mari kita lihat sekilas opsi stop words dengan mengklik tombol edit list. Ini akan menampilkan kotak dialog dengan daftar panjang kata yang dikecualikan dari kata-kata frekuensi teratas di Cirrus. Biasanya ini adalah kata-kata function atau kata-kata yang memiliki arti yang kurang. Tetapi Anda mungkin terkejut melihat beberapa kata disertakan seperti must atau nobody. Demikian juga mungkin ingin menambahkan kata yang saat ini tidak ada dalam daftar seperti said. Apapun itu, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang ada di sana dan memastikan bahwa itu yang diinginkan. Kita dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang stop words. Desain Voyant mencoba untuk menyederhanakan relatif antarmuka, tetapi tetap memungkinkan operasi yang lebih maju. Yang pertama, search atau pencarian. Contoh yang bagus dari ini adalah pencarian yang didukung di beberapa alat, termasuk pembaca, tren, dan konteks dalam penampilan default. Mungkin untuk mencari satu kata, tetapi pencarian lebih lanjut juga didukung dengan sintaks khusus. Juga perhatikan bahwa Voyant mencoba menyarankan istilah penelusuran saat Anda mengetik. Anda dapat memilih saran untuk menambahkannya ke query. Gagasan tentang operator boolean and atau or tidak relevan untuk kebanyakan tools karena kami menanyakan contoh kata apapun, tidak seperti saat kami menginginkan untuk menemukan dokumen yang berisi salah satu atau semua pertanyaan. Kemudian grid atau kisi. Arahkan kursor ke tajuk kolom untuk mendapatkan deskripsi singkat tentang nilai kolom. Beberapa kolom mungkin memungkinkan Anda untuk mengurutkan nilai berdasarkan kolom itu dengan mengkliknya dan mengklik lagi untuk membalikan urutannya. Sebagian besar kolom dapat diatur ulang dengan menyeret dan melepaskan tajuk kolom. Sebagian besar kisi memungkinkan pemilihan baris. Pilih baris dengan mengkliknya, pilih beberapa baris B dan Y menggunakan tombol Shift atau Ctrl atau Command. Beberapa kisi memiliki kotak centang yang berada di kolom paling kiri yang memfasilitasi pemilihan beberapa item. Baris yang dipilih harus tetap ada bahkan saat menanyakan data tambahan. Beberapa kisi memiliki icon plus, kolom yang berada paling kiri yang memungkinkan pengguna untuk perluas lebih banyak informasi tentang baris itu. Kebanyakan kisi memiliki pengguliran tak terbatas, yang berarti bahwa lebih banyak baris akan di-merge secara dinamis sesuai kebutuhan dan jika tersedia. Mengarahkan kursor ke sebagian besar tajuk kolom akan menyebabkan panah muncul di bagian kanan tajuk kolom. Klik di atasnya untuk opsi lebih lanjut. Lalu ada additional tools atau alat tambahan. Tampilan default Voyant menunjukkan kumpulan dari 5 alat. Yang pertama, alat pertama di atas baris adalah alternatif yang direkomendasikan. Yang kedua, alat korpus menampilkan data tentang korpus secara keseluruhan. Yang ketiga, alat dokumen yang menampilkan data tentang dokumen individu. Lalu ada visualisasi alat yang menyajikan tanggal sebagian bagan, grafik, dan bentuk visual lainnya. Lalu ada alat kisi yang menyajikan data terutama dalam bentuk tabel. Yang terakhir ada alat lainnya, yaitu berbagai bentuk penyajian data. Cara lain yang mudah dari alat penelusuran adalah dengan melihat daftar alat, terutama karena adalah gambar thumbnail kecil dan deskripsi singkat untuk setiap alat. Lalu ada Beyond Voyant. Voyant dirancang untuk bookmarking, exporting data, dan embedding Voyant. Voyant dianggap sebagai proyek berbasis komunitas, diperkaya oleh laporan bug dan permintaan fitur dari pengguna, kontribusi kode dari pengembang,
penerjemahan termuka, dan penyedia konten yang mengintegrasikan Voyant ke dalam platform mereka. Voyant adalah upaya berkelanjutan dan kami selalu mengikuti berbagai prioritas, termasuk yang berikut. Yang pertama, menangani bug. Yang kedua, meningkatkan ketahanan aplikasi, terutama untuk beberapa pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, menambahkan fitur yang diminta, khususnya pemantauan kemajuan untuk pembuatan korpus. Ini sangat penting untuk perusahaan yang lebih besar. Lalu mekanisme pengelompokan kata yang lebih berguna dan didukung secara luas dengan membuat daftar kata sederhana yang dapat berfungsi sebagai satu unit. Kemudian ada alat pemetaan geospasial awal. Yang terakhir beberapa fungsionalitas khusus bahasa. Terakhir kami bekerja pada lingkungan notebook berbasis web yang menggabungkan teks argumentasi dan atau dokumentasi dengan cuplikan kode dan hasil. Keuntungan Spiral adalah tidak memerlukan instalasi dan akan memanfaatkan banyak fungsi di Voyant, baik analisis back-end dan alat front-end. Tidak ada akhir dari fungsionalitas baru yang dapat kami tambahkan di Voyant, tetapi Spiral akan memungkinkan pengguna yang kuat untuk mengimplementasikan sendiri beberapa dari fungsionalitas itu. Baik, sekian penyampaian dari kelompok 4 tentang pembuatan Voyant. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.